Resmin 1 Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini, anak-anakku yang hebat? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala macam penyakit. Dan semoga kalian tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Yuk kalian semangat ya. Hari ini bertemu kembali dengan Bu Guru dengan pelajaran tematik muatan bahasa Indonesia masih tentang teks eksplanasi. Ya, kemarin kalian sudah belajar tentang teks eksplanasi, mulai dari pengertian, tujuan teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, dan lainnya. Dan hari ini kita akan melanjutkan itu, yaitu tentang kaidah kebahasaan dan contoh teks eksplanasi. Namun, seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, yuk kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Guru ingatkan kembali ya pelajaran yang kemarin tentang pengertian eksplanasi dan lain-lainnya. Jangan lupa kalian tonton, kalian simak video penjelasan dari Bu Guru nanti. Oke, silakan kalian siapkan alat tulis. Barangkali ada yang perlu dicatat oleh kalian. Ya, yang semangat. Anak-anakku, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, di sini Bu Guru akan sedikit menjelaskan pertemuan kemarin ya, supaya kalian tetap ingat. Oke, Bu Guru mulai dari pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, dan budaya. Selanjutnya, Bu Guru jelaskan tentang struktur teks eksplanasi. Yang pertama itu ada pernyataan umum. Ini berisi pernyataan umum mengenal topik yang akan dijelaskan, proses-proses terjadinya atau proses keberadaannya. Yang kedua, urutan sebab akibat berisi mengenal detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Yang ketiga, interpretasi berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Yang pertama, fokus pada hal umum. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan udara. Yang kedua, menggunakan istilah-istilah ilmiah. Misalnya, elektron, habitat, ekosistem, dan lain-lain. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja aktif. Misalnya, memotong, bukan memotong. 4. Menggunakan kata penghubung. Sehingga, jika, bila, sebelum, dan kemudian. 5. Menggunakan kalimat pasif. 6. Eksplanasi itu ditulis untuk sebuah pernyataan bahwa sesuatu yang diterangkan itu benar adanya atau faktanya. Anak-anakku, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, di sini Bu Guru sudah menyiapkan contoh teks eksplanasi yang berjudul virus corona. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan ada 3 paragraf. Paragraf pertama itu adalah pernyataan umumnya, paragraf yang kedua urutan sebab akibatnya, kemudian yang ketiga adalah interpretasi atau penutup. Bu Guru baca paragraf pertama. Virus corona atau COVID-19 merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina pada akhir
Desember 2019 lalu. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah. Virus corona sendiri sudah masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Sebelum Bu Guru membacakan paragraf yang kedua, di sini Bu Guru jelaskan terlebih dahulu ya paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama ini berisi tentang pernyataan umum ya, bahwa bagian pertama dari teks eksplanasi adalah pembuka. Umumnya di dalam pembukaan ini penulis bercerita mengenai topik yang diangkat dalam teks eksplanasi secara umum. Selanjutnya, Bu Guru baca paragraf kedua. Virus corona adalah bentuk kumpulan virus yang mampu menginfeksi sistem pernafasan manusia. Kemudian, virus ini akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah dapat berujung pada kematian. Awalnya, virus corona diduga ditularkan dari hewan liar yang dimakan oleh manusia, seperti kelelawar dan ular. Namun, belum ada bukti yang kuat untuk dugaan tersebut, karena penyebarannya yang sangat cepat dan luas. Virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global hingga saat ini, dan menyebabkan banyak kerugian bagi semua pihak. Nah, di paragraf 2 ini sudah dijelaskan di sini sebab akibat terjadinya virus corona. Dan dari akibat virus corona ini juga banyak merugikan semua pihak. Nah, ini semuanya sudah ada di sini ya urutan sebab akibatnya. Paragraf ketiga, rajin-rajinlah mencuci tangan dan menggunakan masker ketika keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus ini. Kita semua berharap agar virus ini menghilang secepatnya dan kondisi kembali seperti sedia kala. Paragraf yang ketiga adalah interpretasi atau penutup. Di sini pesannya adalah supaya kita rajin-rajin untuk mencuci tangan supaya kita bisa terhindar dari penyebaran virus ini. Bagaimana anak-anakku dengan penjelasan Bu Guru tadi? Semoga kalian bisa memahami ya. Harus tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Walaupun Bu Guru tidak bisa mendampingi langsung di tempat kalian. Tetapi kalau kalian semangat, kalian pasti bisa dan kalian pasti pintar. Oke? Ya, selanjutnya kalian kerjakan kegiatan 3 yang ada di halaman 6. Kalian kerjakan. Oke? Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Di pertemuan yang akan datang, Bu Guru akan membahas tentang kalimat efektif. Bagaimana kalimat efektif itu? Ditunggu penjelasannya. Oke? Yuk kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus min satu